Tapi kalau Erik mau pukul gue, kayak gue nggak balas sih. Gue kasih dia pukul gue sekali ya. Mungkin gue dulu terlalu menyebalkan kali ya. Kalau pukul 2 kali gimana, Mike? Paling gue KO. Seseorang baru saja memberikan Gelo 1 juta juta. rupiah. Please ceritain lu Pesan, sama Erik Colim, Mike. please Terima kasih ceritain lu seseorang. sama W Erik seseorang Colim, in the chat. Thank you bang. Ceritain gue sama Erik Colim. Oke, mau cerita dari mana nih? Dari gue ribut berarti ya. Oke, drama sama Erik itu cukup panjang ya teman-teman ya. Boleh lah, tapi menurut gue sih ini udah boleh diceritain karena udah kelar gitu masalahnya. Jadi, gue sangat sudah cukup lama lah mengenal Erik sih. Cuma posisinya saat itu gue belum pernah ketemu kan. Ada satu waktu di mana Erik ngechat gue, nge-DM gue. Ini pertama kali banget nih. Erik nge-DM gue ngajakin gue bikin konten bareng di YouTube Erik. Gue udah mengiyakan saat itu. Tapi beberapa hari kemudian terupload lah diss track-nya Erik untuk YB ya. Gue saat itu sebagai orang yang memang berteman sama YB untuk menjaga apa ya, etika sih, lebih ke etika sih. Gue mengurungkan niat untuk collab sama Erik. Jadi saat itu ya udah hubungannya sebatas kayak mau collab nggak jadi, tiba-tiba keluar diss track buat YB gitu kan. Otomatis hubungan sama Erik juga memburuk dong. Kayak gue nggak pernah DM-DMan lagi segala macam gitu. Setelah dari situ, tapi gue ngikutin konten-kontennya Erik gitu, karena menurut gue konten-kontennya Erik tuh beneran lucu dan orangnya beneran seru gitu. Setelah kejadian itu, tiba-tiba beliau tertangkap. Beliau tertangkap, terus masuk ke dalam gitu kan, terus gue sebagai orang yang saat itu gue akuin hamba konten gue guys, sumpah. Ada masa dimana gue tuh goals gue tuh cuma ngejar konten aja gitu. Gue pengen gimana caranya supaya karir gue naik, konten gue harus rame gitu kan. Gue bikin diss track buat gue bikin diss track, viewsnya di YouTube mungkin sekitar 70 ribu, 80 ribuan lah, lumayan lah untuk ukuran gue ya yang upload di YouTube gue sendiri gitu. Nah, tapi setelah diss track itu pun keluar, gue sebenarnya sama sekali nggak pernah ada hard feeling sama Erik gitu, nggak pernah ada hard feeling sama sekali gitu. Setelah diss track itu, bahkan Erik nggak lama keluar dari penjara. Dia keluar dari penjara, gue adalah orang yang gue berani bilang dengan lantang, gue memuji konten pertama dia setelah dia keluar dari penjara. Dia bikin konten, intinya tuh dia self-deprecating namanya. Kalau dalam stand up comedy dia kayak ngehina dirinya sendiri gitu. Ngehina diri sendiri karena dia masuk penjara, karena dia narkoba dan segala macem gitu lah. Menurut gue nih orang keren banget, nih orang tahu how to survive. Abis itu udah hubungannya jadi sebatas itu aja, begitu aja. Gue lupa deh hubungan dia sama Arab gimana. Tapi yang pasti kalau nggak salah gue pernah ketemu Erik sebelum kejadian pertengkaran sama WS itu. Gue pernah ketemu Erik di launching liquidnya Arab. Itu di situ kita ceng-cengin Erik tuh, bercanda-bercandaan Erik. Nah, gue pikir di situ gue sama dia udah fine aja. Makanya setelah itu gue masuk HW kan. Gue masuk HW, ada satu konten dia yang cukup rame. Itu dia ngomongin soal ngapain sekolah mah segala macam. Bukan dia gitu lah. Itu kontennya jelas kalau lu tonton full videonya. Maksudnya Erik tuh bukannya nyuruh orang buat nggak sekolah gitu. Itu dia lagi ngomongin dirinya sendiri atau teman-temannya gitu. Dan itu pun udah gue notes di konten gue. Gue react konten itu. Gue bikin konten, gue ngeledek sih memang. Gue ngeledekin dia kayak mendingan sekolah daripada masuk penjara, daripada ditangkap BNN apa gimana deh gitu. Pokoknya ada tuh di TikTok gue video rame. Tapi itu pun udah gue kasih notes di videonya. Ini bercanda doang ya Rick gitu. Karena gue tahu konteksnya Erik kalau ngomong di video fullnya itu nggak begitu. Itu dia lagi ngomongin dirinya sendiri atau ngomongin teman-temannya gitu. Tapi kan gue emang hamba views ya dulu, jadi kayak udah nih konten gue dapet nih, gue mau tahu, udah tahu twistnya mau gue twist kemana. Gue upload lah konten itu. Nah yang gue nggak tahu Eriknya beneran marah kayaknya sama gue, karena mungkin dia merasa gue nggak sakrap itu sama dia untuk bikin konten seperti itu. Akhirnya terjadilah pertemuan di HW itu. Erik, gue WS, gue lagi bareng WS tuh, ketemu Erik. Gue sapa kayak Erik gitu. Dia tos juga gitu, biasa-biasa aja. Gue nggak tahu sama sekali kalau dia tuh saat itu beneran marah gitu. Barulah tiba-tiba ada satu momen dimana kan gue kerja di HW ya. Jadi waktu gue datang ke HW sama WS itu, gue kenal tuh DJ yang main, gue kenal. Jadi gue saat itu nongkrong di backstage. Pas gue keluar dari backstage, acaranya udah kelar, udah terang klubnya, udah terjadi itu peristiwa Erik mukul WS dan WS nantangin Erik berantem gitu. Udah terjadi, besokannya baru Erik mulai bikin konten goreng-goreng gue sama WS. Lagi-lagi aku adalah hamba view saat itu. Ya udah gue respon balik aja konten ngedis. Jadi Erik bikin konten ngedis gue dis balik gitu. Gitu gue bikin konten aja. Tujuannya pokoknya konten aja gitu gue. Akhirnya panas tuh goreng-gorengannya sampai kejadian gue sama Erik fight day itu gitu. Nah setelah dari situ udah nggak pernah terjadi apa-apa lagi selama bertahun-tahun, nggak pernah terjadi apa-apa. Mungkin followers Erik mungkin bakal benci gue juga kali ya, karena Erik ngomong awalnya dia maunya mukul gue gitu, cuma guanya lagi nggak ada, jadi dia mukul WS gitu. Mungkin followers Erik beberapa masih ada yang benci gue, tapi ya udahlah, gue ngerti lah.
Gue ngerti karena itu adalah konsekuensi dari konten yang gue bikin kan. Beberapa tahun kemudian muncullah itu ya, baru video di Celos itu. Video di Celos muncul, yang Erik bilang sebenarnya Niko lucu sih gitu. Cuma dulu ya nggak tahu deh kenapa gue gitu. Gue respon balik dengan konten gitu. Gue bilang kayak anjing, ini bisa nih CLBK nih, kita bisa memperbaiki hubungan nih gitu. Dan Erik pun ngebales saat itu. Jadi dia komen juga tuh di video gue yang kayak malu-malu karena dia bilang gue lucu dan gue baik. Dia balas MMK gitu, dia balas gitu. Jadi sekarang posisi gue menurut gue semoga Erik sama gue udah gak kenapa-napa gitu. Tapi kalau memang gue harus minta maaf, ya mungkin gue akan minta maaf karena terlalu konten banget gitu. Apa-apa gue kontenin soal Erik, akhirnya membuat Erik jadi beneran marah sama gue gitu. Jadi gue minta maaf ya Erik, kalau misalnya lu nonton ini, kalau misalnya video nyampe ke lu, gue minta maaf atas semua yang pernah terjadi antara kita dulu. Tapi sumpah gue nggak pernah benci sama lu sebenarnya. Emang tujuannya sebenarnya konten aja. Gue emang terlalu hamba konten, Erik, maafin gue Erik ya. Gue dengan berbesar hati gue minta maaf sama Erik, semoga bisa membuat hubungan yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Tapi gue di sisi lain gue mengerti sih kalau nanti ketemu gue, Erik mau pukul gue sekali, kayak gue diem deh, nggak akan gue balas deh. Mungkin gue terlalu menyebalkan saat itu, gue minta maaf Erik ya. Tapi gue dari dulu nonton konten lu dan gue suka cara lu untuk mengembangkan karir lu gitu dengan self deprecating segala macam. Itu lu salah satu orang yang gue look up juga lah. Bisa ngecengin diri sendiri, nggak semua kreator bisa ngelakuin itu soalnya menurut. Cium ya, ntar kalau Erik mau dicium gue cium deh. Tapi kalau Erik mau pukul gue, kayak gue nggak balas sih. Gue kasih dia pukul gue sekali ya. Mungkin gue dulu terlalu menyebalkan kali ya. Kalau pukul 2 kali gimana Mike? Paling gue KO. Paling gue KO kalau pukul 2 kali. Gak apa-apa. Gue mengerti lah, mungkin kalau dia sebel sama gue mungkin gue paham lah.